Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang yang tersenyum itu kuat. Tidak semua yang berkata baik-baik saja benar-benar tidak terluka. Ada lelah yang tidak terlihat. Ada beban yang tidak diceritakan. Ada tangisan yang hanya Tuhan yang tahu. Mungkin malam ini tubuhmu tidak terlalu capek, tetapi hatimu lelah. Dan malam ini Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Sebelum kita lebih jauh dalam renungan kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu hati yang lelah malam ini. Engkau tahu beban yang tidak diucapkan. Biarlah firman-Mu menjadi pelukan surgawi bagi setiap jiwa. Pulihkan, kuatkan, dan hiburkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Malam Bersama Tuhan. Ayat pokok kita malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata-kata Yesus. Marilah kepadaku, bukan kepada manusia, bukan kepada hiburan, bukan kepada pelarian, tetapi kepadanya. Saudara, kita mulai dari poin yang pertama. Kelelahan adalah bahagian dari kehidupan. Elia pernah mengalami kelelahan rohani. Dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Kemudian ia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku." Saudara, Elia baru saja mengalami mujizat besar. Tetapi setelah kemenangan, ia mengalami kelelahan yang hebat. Saudaraku, kelelahan bukan tanda kita tidak rohani. Kelelahan adalah tanda bahwa kita ini manusia. Poin yang kedua, Tuhan tidak marah ketika kita lelah. Apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Tuhan tidak memarahi Elia. Bahkan Tuhan memberi Elia makan. Di dalam ayat yang ke-5-6 dari kitab 1 Raja-Raja 19, firman Tuhan berkata, "Lalu berbaringlah ia dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.' Lihat hati Tuhan. Saat kita lelah, Tuhan memberi kekuatan. Saat kita jatuh, Tuhan mengangkat. Saudaraku, Tuhan tidak menuntut kita selalu kuat. Tuhan mengundang kita datang. Poin yang ketiga, sumber kelelahan hati. Ada beberapa hal yang membuat hati lelah. Yang pertama, beban kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Saudaraku, kekhawatiran itu menguras energi rohani. Yang kedua, luka dan kekecewaan. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati." Saudara, Tuhan dekat, bukan jauh. Yang ketiga, terlalu lama memikul sendiri. Banyak orang tidak mau cerita, tidak mau datang kepada Tuhan, dan akhirnya mengalami kelelahan sendiri. Poin yang keempat, Yesus adalah tempat kelegaan. Saudara, Matius 11 ayat 28 ayat pokok kita,
berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kata kelegaan berarti istirahat yang dalam. Yesus tidak berkata, "Aku akan menghilangkan semua masalahmu." Tetapi Yesus berkata, "Aku akan memberi kelegaan, damai di tengah badai." Yang kelima, poin yang kelima, belajar meletakkan beban. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Serahkan berarti lepaskan. Bukan berdoa lalu tetap memikirkannya semalaman. Bukan menyerahkan lalu mengambil kembali dalam pikiran. Saudaraku, Tuhan sanggup memikul apa yang membuat saudara lelah. Poin yang keenam, istirahat dalam hadirat Tuhan. Mazmur 4 ayat 9 berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur." Tidur yang damai adalah tanda percaya. Yesaya 40 ayat 29 berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Saudaraku, kekuatan kita terbatas, tetapi sumber kita tidak terbatas. Poin berikutnya, saudara, bagaimana kita mengaplikasikan malam hari ini kebenaran firman Allah? Mari saya ajak kita semua melakukan ini secara pribadi. 1. Akuilah kepada Tuhan, "Tuhan, saya lelah." 2. Sebutkan beban yang paling berat. Yang ketiga, serahkan secara sadar dalam doa dan percaya bahwa Tuhan memelihara. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 55 ayat 23, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya malam ini Roh Kudus menyentuh beberapa hati. Ada yang hampir menyerah dalam keluarga. Ada yang hampir berhenti untuk melayani. Ada yang hampir kehilangan pengharapan. Tuhan berkata, "Istirahatlah di dalam Aku." Jangan berhenti, jangan mundur. Kelelahan ini bukan akhir. Ini hanya tanda bahwa engkau perlu bersandar lebih dalam kepada Aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang mungkin lelah dan penuh beban. Kami tidak mau memikulnya sendiri. Kami datang kepadamu, kami bersandar kepadamu. Kami percaya Engkau memberi kelegaan. Pulihkan yang patah, kuatkan yang lemah, tenangkan pikiran yang gelisah. Biarlah malam ini kami tidur dalam damai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memeluk hatimu yang lelah malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi pikiran dan rumahmu. Dan kiranya besok engkau bangun dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan malam hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.